Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan, dapat mengubah hidup kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji nama Tuhan, pagi hari ini biarlah damai sejahtera Kristus melimpah dalam hati kita di keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan di sini saya memberikan tema Tuhan tempat perlindungan. Kitab Mazmur sendiri menunjukkan banyaknya mazmur-mazmur pujian. Sangat memungkinkan untuk setiap susunannya cocok untuk dinyanyikan. Kemudian isinya bisa bersifat sejarah, pengajaran, permohonan, maupun pujian-pujian itu sendiri. Nyanyian membantu kita untuk mengingat sesuatu, tetapi di dalam Mazmur juga ada kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang mengajar, bahkan menegur. Penulis Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud. Kemudian kita akan baca di ayat yang ke-11. Mazmur 11 ayat pertama. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Di ayat yang pertama ini, di awal kalimat, pada Tuhan aku berlindung. Di sana disebutkan pernyataan Daud yang menunjukkan kepercayaan penuh bahwa hanya Tuhanlah tempat dia berlindung. Tetapi di bagian berikutnya ada tawaran yang lain. Terbanglah ke gunung seperti burung. Di sini disebutkan oleh orang-orang sekeliling Daud. Di sana ditawarkan terbanglah ke gunung seperti burung, seakan-akan ada jalan keluar. Karena apa? Daud itu sama seperti kita. Dia juga pernah mengalami ketakutan, pernah mengalami kekhawatiran, dan masalah yang ada juga Daud pernah mengalaminya. Sama seperti kita dan sama juga seperti kita, seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seringkali dianggap masuk akal. Ini manusiawi kok dengan jalan keluar yang ini. Jadi kita diharuskan untuk melarikan diri. Tetapi Daud di sini dengan mantap, dengan tegas dia berkata bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungannya. Di dunia ini banyak sekali yang menawarkan kita, harta kita bisa menolong kita kok. Harta kita itu bisa memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Kemudian kedudukan atau pangkat jabatan yang kita punya. Gampang kalau di jabatanku yang ini semuanya akan selesai, semuanya akan beres. Kemudian juga ada orang-orang yang kita percayai, melebihi kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan selalu ada untuk kita, Dia akan selalu menolong kita. Itulah tawaran-tawaran yang dunia ini berikan. Kemudian ada juga ajaran-ajaran. Jadi bukan hanya kekayaan, kedudukan, atau orang lain, tetapi juga ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ajaran yang ini loh yang lebih benar, ajaran ini loh yang gak sesat. Jadi kamu ayo ikut aku aja, pasti ada jalan keluar. Banyak sekali kita temui hal-hal seperti itu. Kemudian di ayat yang kedua, sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Nah, di sini ketika keyakinan kita ini semakin digoyang, semakin digoncangkan, supaya keyakinan kita ini semakin kabur. Kita menjadi semakin ragu-ragu dalam mempercayai Tuhan bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Banyak juga prediksi-prediksi yang diberikan oleh dunia ini. Tahun baru ini akan banyak kesulitan, akan banyak kelaparan, sakit penyakit, peperangan, segala sesuatu yang membuat iman kita ini gentar. Di sini di ayat yang kedua ditegaskan ada ancaman yang akan diserangkan kepada orang yang tulus hati atau orang yang benar. Dan di sini juga diperlihatkan perbedaan antara orang fasik dan orang benar.
Orang fasik itu mengikuti nasihat-nasihat dunia dan tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Kemudian orang benar hidup di dalam kebenaran, memiliki kasih Allah, kekuatan kepada firman Allah, dan tidak turut dunia. Kemudian di ayat yang ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Di sini ada sebuah pilihan. Ada sebuah pilihan, apakah kita akan tetap percaya, kita akan tetap yakin bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita satu-satunya. Atau yang kedua, kita menjadi ragu, kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak percaya Tuhan dapat menolong kita. Tidak percaya Tuhan dapat melindungi kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Dan yang dapat kita pelajari saat ini, kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Bagaimana caranya? Ketika kita bisa percaya penuh kepada Tuhan, kita harus mengenali betul siapa Tuhan kita. Saya memberikan contoh sederhana Bapak Ibu. Ketika anak saya yang paling kecil, dia berada di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadap membelakangi ayahnya. Kemudian ayahnya ada di belakangnya. Kemudian ayahnya berkata, "Ayo Evelyn, jatuhkan saja dirimu. Nanti papi tangkap. Papi tidak akan membiarkan kamu jatuh. Papi tidak akan membiarkan kamu terluka." Di situ kepercayaan anak kami diuji. Jadi bagaimana dia mau benar-benar menjatuhkan dirinya, percaya kepada ayahnya bahwa ayahnya tidak akan melukainya, ayahnya tidak akan membiarkannya. Karena dia mengenal ayahnya, bahwa ayahnya tidak akan pernah menyakitinya, makanya dia dengan enak aja dia menjatuhkan dirinya. Kemudian ayahnya menangkap dia dan dia tidak terjatuh, dia tidak terluka. Dan kita bisa belajar dari sini melalui doa, pujian, firman Tuhan yang kita pelajari, dan bahkan pengalaman hidup yang kita sudah alami. Tuhan sudah menolong kita sampai di sini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan biarlah kita mau lebih lagi, percaya lagi bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita. Pergumulan, permasalahan, kesulitan, kekhawatiran, ancaman boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi firman Tuhan saat ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, kembali menegur kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Tidak ada tempat lain yang sanggup menolong kami. Tidak ada tempat lain yang dapat melindungi kami seperti Engkau melindungi kami Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh percaya penuh kepada Engkau. Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang senantiasa sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.